Jangan lupa subscribe di Smash Gitulah TV. Share juga ke teman-teman semua. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Dan yang berbaring sakit, mari sama-sama kita doakan semoga lekas sembuh sehingga bisa kembali juga menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Badminton lovers, pada hari Minggu yang lalu, pekan lalu, kabar gembira kita dapat dari tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, yang merebut gelar juara BWF World Tour Super 300 Macau Open. Setelah di final dia mengalahkan pemain Malaysia, Justin Ho, dengan angka cukup telak 21-15 dan 21-5. Nah, badminton lovers, ini adalah pencapaian terbaik dari Alwi Farhan, juara dunia junior 2023 sepanjang tahun 2025 ini. Setelah 9 turnamen dia ikuti, dia baru bisa merebut gelar di Macau Open. Nah, ini adalah hasil yang boleh kita bilang cukup bagus dan ini menjadi titik tolak seharusnya bagi pengurus PBSI dan juga bagi Alwi Farhan sendiri mengevaluasi sejauh mana 9 turnamen yang sudah diikuti dan hasil-hasilnya ternyata ada satu gelar di Super 300. Memang 9 turnamen kalau kita lihat sehingga pertengahan tahun ini tidaklah bisa dikatakan banyak dan juga tidak bisa dikatakan sedikit karena ini ya pas-pasan juga. Kita lihat banyak turnamen di seluruh BWF World Tour dan dari 9 turnamen Alwi Farhan di 8 turnamen sebelumnya dia hanya sampai di babak-babak yang tidak bagus, babak 1 atau di babak kedua dia sudah rontok. Nah, memang bagi Alwi dia perlu jam terbang lebih banyak lagi, terutama dia harus lebih sering ditampilkan atau diturunkan di turnamen-turnamen Super 300 ataupun Super 500. Sesekali bolehlah tampil di turnamen Super 1000. Sebagaimana kita ketahui di 2 turnamen terakhir Super 1000 yang dia ikuti di China Open, maksud saya hanya di China Open Super 1000 dan satu lagi di Super 750, juara 50 di Japan Open, Alwi tidak bisa berbuat banyak di 2 turnamen tersebut. Di Japan Open dia hanya sampai babak kedua dan di China Open dia hanya sampai babak pertama. Jadi memang biarlah dia mendapat pengalaman untuk lebih sering bertahan hingga paling tidak sampai menembus babak semifinal bahkan bisa menjadi juara. Dan itu ada di arena Super 300 dan Super 500 dengan lawan-lawan yang setimpal masih dengan Alwi. Janganlah dia langsung terjun di Super 750 atau Super 1000 yang pemain-pemain top 10 ada di dalamnya dan sangat besar kemungkinan dia di babak pertama sudah harus bertemu dengan pemain-pemain tersebut. Seperti ketika dia tampil di China Open kemarin, dia sudah harus bertemu dengan Kunlavut Pititson di babak pertama. Nah, itulah evaluasi bagi Alwi dia dan juga evaluasi juga bisa dilakukan oleh PBSI untuk menurunkan Alwi di turnamen-turnamen yang levelnya lebih diturunkan dari Super 750 jadi bisa tampil saja lebih banyak di Super 300, Super 500 sehingga dia banyak pengalaman bermain, tidak hanya babak pertama sudah pulang atau babak kedua sudah tersingkir. Jadi paling tidak dia bisa tampil sampai di semifinal, final bahkan menjadi juara sehingga kepercayaan dirinya akan lebih besar dan dia juga ketika kepercayaan dirinya semakin besar, pemain yang saat ini masih berusia 20 tahun dan berperingkat 25 dunia ini akan bisa menembus jajaran elit bulu tangkis dunia dan dia tidak gugup atau tidak grogi ketika bertemu dengan pemain-pemain top 10. Itu bagi saya jam terbang memang perlu ditingkatkan lagi buat Alwi Farhan. Nah, badminton lovers jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Kemudian juga like dan
Saya tunggu komennya. Salam badminton.